Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdy Nur Karima. Saya di sini akan menyampaikan kultum tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Sebelumnya, saya akan membuka ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran, serta menyampaikan rahmat Allah kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai apa sih keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan mereka tuh tidak tahu apa-apa. Mereka itu secara bersih dilahirkan dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, kemudian Allah memberikan sebuah rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya mereka menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Terdapat pada surat Al-Alaq, yaitu ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang pertama ini memang secara gamblang tidak memerintahkan kita untuk belajar, tapi membaca. Mengapa begitu? Namun pada perintah ini tuh sebenarnya ada pesan tersirat di mana kita disuruh belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi suruhan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu daripada yang beribadah. Hal ini juga disampaikan dari hadis Rasulullah yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan banyak. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Lalu, mengapa orang berilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sebuah kesalahan selalu
ketika dia melakukan sesuatu selalu didasari atas kebenaran. Kebenaran akan mengarah seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu, karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanyalah Allah, tapi pendapat ini justru dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang mana artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat bagi seseorang muslim. Seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk urusan dunia, karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa seseorang manusia itu dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, menuntut dengan ilmu, karena tanpa ilmu seorang tidak akan memiliki apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagai ulama menggolongkan ilmu hukumnya pada fardu kifayah. Baik, mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.